Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 11 ingin membawakan materi yang berjudul inklusivitas dan lokalitas dalam pengembangan sistem teknologi informasi. Materi ini bagian dari mata kuliah etika profesi teknologi informasi, dan hari ini kami bakal bahas gimana etika itu bisa diterapkan dalam dunia teknologi, terutama saat kita bikin sistem yang digunakan banyak orang dari berbagai latar belakang. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu kelompok kami. Saya Raffi Nafal Amrullah bersama teman saya, Robi dan Muhammad Gilal. Kami bertiga akan bergantian menjelaskan setiap bagian dari materi ini. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Di era global seperti sekarang, teknologi informasi dipakai oleh berbagai macam orang dari negara, budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Karena itu, kita sebagai pengembang punya tanggung jawab untuk bikin sistem yang dipakai oleh siapapun tanpa ada yang tertinggal. Nah, disinilah konsep inklusivitas dan retalitas dari jadi penting. Bukan cuma biar sistemnya keren, tapi supaya etis dan adil buat semua pengguna. Tujuan pembelajaran. Setelah sesi ini kita akan mampu mengintegrasikan prinsip etika dalam setiap tahap pengembangan sistem TI, memahami konsep, menjelaskan pentingnya prinsip inklusif dan lokal sebagai dasar desain sistem yang beretika, dan mengetahui implementasi, mengetahui manfaat, tantangan, serta strategi praktis untuk implementasi di lapangan. Dan tujuan dari pembahasan ini adalah biar kita paham gimana cara menerapkan etika di setiap tahap pengembangan sistem TI. Secara khusus ada 3 poin. Yang tadi pertama yang memahami konsep inklusivitas dan lokalisasi. Kedua, tahu kenapa dua hal ini penting dalam desain sistem. Dan ketiga, memahami manfaat serta strategi penerapan di dunia nyata. Untuk pengertian inklusivitas, sekarang kita bahas dulu tentang inklusivitas. Inklusivitas ini itu berarti memberikan akses teknologi untuk semua orang tanpa memandang usia, kondisi fisik, atau latar belakang sosial. Tujuannya supaya tidak ada yang tertinggal dalam perkembangan teknologi. Contohnya, sistem yang bisa dibaca pakai screen reader untuk tunanetra atau bisa dikontrol lewat suara buat pengguna yang sulit bergerak. Intinya, teknologi harus bisa dipakai siapa saja, bukan hanya orang yang ideal. Beberapa contoh fitur yang menerapkan prinsip ini antara lain screen reader untuk membantu pengguna tunanetra membaca isi halaman, voice command supaya pengguna bisa menjalankan sistem pakai suara, dan UI ramah lansia dengan huruf besar, warna kontras tinggi, serta navigasi yang sederhana. Hal-hal kecil seperti ini bisa bikin sistem terasa lebih manusiawi dan bisa digunakan untuk semua kalangan. Dan pengertian lokalisasi, inklusivitas berfokus ke siapa yang bisa mengakses, sedangkan lokalisasi berfokus ke bagaimana sistemnya terasa relevan untuk pengguna di daerah tertentu. Misalnya, sistem di Indonesia tentu perlu menggunakan bahasa Indonesia, format tanggal, DD yang menandakan day atau hari, MM itu month atau bulan, dan Y itu untuk year, tahun. Mata uang rupiah, bahkan penyesuaian simbol atau warna sesuai budaya kita. Selain itu, penting juga untuk patuh sama aturan lokal seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya, internationalization
versus localization. Di dunia pengembangan ada dua istilah yang sering muncul, internationalization atau I18N dan localization atau L10N. I18N itu proses menyiapkan sistem supaya mudah diadaptasi secara global, sedangkan L10N adalah proses penyesuaian ke konteks lokal, misal ke bahasa Indonesia atau budaya kita. Jadi I10N itu persiapan, sedangkan L10N itu pelaksanaannya. Di slide 8 ada di 4 pilar inklusivitas. Ada 4 prinsip utama dalam inklusivitas. Pertama, accessibility. Sistem harus mudah diakses semua orang. Yang kedua, ada di usability. Sistem harus mudah digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk yang belum terbiasa dengan teknologi. Ketiga, equity. Semua pengguna harus dapat pengalaman yang setara tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada di flexibility. Sistem harus bisa disesuaikan, misalnya dengan fitur tema gelap atau ukuran huruf yang bisa diubah. Slide 9. Komponen lokalisasi. Sementara untuk lokalisasi ada 4 komponen penting. Bahasa, budaya, supaya komunikasi terasa alami dan sopan. Lalu ada hukum dan regulasi, agar sistem sesuai aturan setempat. Norma sosial, supaya desain tidak menyinggung nilai keagamaan atau adat. Dan konten lokal, misalnya contoh ada data atau peta yang sesuai konteks masyarakat di daerah tersebut. Lalu slide selanjutnya, yaitu slide terakhir, ada di manfaat strategis. Nah, menerapkan inklusivitas dan lokalisasi bukan soal etika, tapi juga strategi yang bagus. Bisa meningkatkan jumlah pengguna, karena sistemnya bisa dipahami semua orang. Yang kedua, membantu mengurangi kesenjangan digital. Dan yang ketiga, membantu mengurangi kesenjangan, bikin pengguna lebih luas dan loyal karena merasa diperhatikan. Dan terakhir, membangun citra positif dan kepercayaan publik terhadap produk atau perusahaan kita. Lalu, untuk menutup, kesimpulannya adalah inklusivitas dan lokalisasi adalah kunci penting dalam menciptakan teknologi yang adil, beretika, dan bisa digunakan semua kalangan. Dengan menerapkan 2 prinsip ini, kita bukan cuma membangun sistem yang canggih, tapi juga sistem yang menghargai keberagaman manusia. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.